Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfado Pendapatan Sialoho dengan NIM 202403319 dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Adilah di Kota Bandar Lampung, Prodi Gizi Program Sarjana. Dalam mata kuliah kewarganegaraan dengan dosen pengampu Bapak Ahmad Daro, Sarjana Sosiologi MIP. Hari ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan dengan secara urutan. Pertanyaan pertama, jelaskan hak dan kewajiban warga negara Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang 1945. Hak dan kewajiban warga negara di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Berikut beberapa hak dan kewajiban warga negara Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang 1945. Yang pertama, hak warga negara. Hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum dalam pasal 27 ayat 1 dan pasal 28. Hak ini diperlukan supaya rakyat memilih pemimpin melalui demokrasi. Yang kedua, hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dan keadilan dalam pasal 27 ayat 1 dan pasal 28. Hak ini adalah hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dan keadilan di mata hukum dan tidak membandingkan dari yang satu sisi lain. Selanjutnya, hak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran, di mana setiap rakyat berhak mendapatkan pendidikan untuk masa depannya. Yang keempat, hak untuk memeluk agama dan beribadat menurut agama masing-masing dalam pasal 29 ayat 2 dan pasal 29 ayat 2. Yang kelima, hak untuk memeluk agama dan beribadat menurut agamanya masing-masing dalam pasal 29 ayat 2, di mana hak ini diwajibkan kepada masyarakat supaya memeluk agama, dan hak ini dilindungi oleh hukum dan undang-undang. Selanjutnya, hak untuk mendapatkan kebebasan mengeluarkan pikiran dan pendapat, di mana masyarakat berhak mengeluarkan pendapat dan berhak mendapatkan suara. Selanjutnya, kewajiban warga negara, di mana kewajiban yang pertama yaitu kewajiban untuk menaati hukum dan peraturan perundang-undangan dalam pasal 27 ayat 1. Yang kedua, kewajiban untuk mempertahankan dan memelihara keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia dalam pasal 27 ayat 3. Yang ketiga, kewajiban untuk membayar pajak dan melaksanakan kewajiban lainnya dalam pasal 23 ayat 2. Yang keempat, kewajiban untuk menghormati hak-hak asasi manusia orang lain atau dalam pasal 28J ayat 2. 28J ayat 1. Pertanyaan kedua, jelaskan peran saudara dalam menyikapi konsep ketahanan nasional khususnya di bidang pendidikan sebagaimana tujuan bangsa Indonesia merdeka. Sebagai warga negara Indonesia, peran saya dalam menyikapi konsep ketahanan nasional di bidang pendidikan adalah meningkatkan kesadaran dan pemahaman, mengembangkan karakter dan potensi, dan mendorong partisipasi aktif, mengembangkan kurikulum yang relevan, dan meningkatkan kualitas pendidikan, di mana tujuan bangsa Indonesia merdeka adalah untuk mencapai masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Pertanyaan ketiga, terangkan apa yang dimaksud dengan negara, di mana negara adalah suatu entitas politik yang memiliki kekuasaan dan otoritas atas suatu wilayah dan penduduk yang tinggal di dalamnya. Negara memiliki beberapa karakteristik utama. Yang pertama, kedaulatan. Kedaulatan adalah negara memiliki kekuasaan tertinggi dan tidak dapat diganggu gugat oleh pihak lain. Yang kedua, wilayah. Wilayah adalah yang jelas batas-batasnya dan diakui oleh masyarakat internasional. Yang ketiga adalah penduduk. Penduduk adalah yang tinggal di wilayah dan menjadi warga negara tersebut. Yang keempat, pemerintah. Pemerintah memiliki fungsi untuk mengatur dan mengelola negara. Pertanyaan keempat, dalam pembukaan Undang-Undang 1945 disebutkan tujuan bangsa Indonesia merdeka. Jelaskan tujuan yang dimaksud. Tujuan bangsa Indonesia merdeka sebagaimana disebutkan dalam pembukaan Undang-Undang 1945 yang berarti sudah tercatat di Undang-Undang 1945.
Yang pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang keempat, ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Yang kelima, dalam lingkup skala nasional, kita mengenal wawasan Nusantara. Coba saudara narasikan wawasan saudara dalam lingkup daerah provinsi, kabupaten, kota, khususnya Provinsi Lampung, atau provinsi lainnya, sesuai asal dan lamanya saudara tinggal. Wawasan Nusantara di daerah Provinsi Lampung memiliki beberapa aspek di mana potensi alam Provinsi Lampung memiliki potensi yang besar dan memiliki kekayaan sumber alam dan keindahan yang melimpah. Yang kedua, budaya dan tradisi. Provinsi Lampung memiliki kekayaan budaya dan tradisi yang unik, seperti adat istiadat, bahasa, dan kesenian. Contohnya, tari bedana yang merupakan tarian berasal dari Lampung. Yang ketiga, perekonomian, di mana Provinsi Lampung memiliki potensi perekonomian yang besar, seperti pertanian, perikanan, dan pariwisata. Contohnya, produksi kopi dan lada yang menjadi komoditas utama provinsi ini. Pertanyaan ke-6, hak asasi manusia di Indonesia sebagaimana dalam konstitusi kita, di antaranya melindungi seluruh tumpah darah Indonesia. Coba saudara terangkan tentang hak-hak wanita dan anak dalam Undang-Undang Republik tentang Hak Asasi Manusia. Dalam hak wanita adalah hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dengan laki-laki dalam segala aspek kehidupan dalam pasal 45. Yang kedua, hak untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi dalam pasal 46. Hak untuk mendapatkan kesempatan yang sama dalam pendidikan, pekerjaan, dan kegiatan lainnya dalam pasal 47. Yang selanjutnya, hak anak. Yang pertama, hak untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan, penelantaran, dan eksploitasi dalam pasal 52. Yang kedua, hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan berkualitas dalam pasal 53. Yang ketiga, hak untuk mendapatkan perlindungan dari penyalahgunaan narkotika dan zat-zat berbahaya lainnya dalam pasal 54. Pertanyaan ke-7. Simbol Bhinneka Tunggal Ika memiliki arti walaupun berbeda-beda tapi tetap satu tujuan. Terangkan apa yang saudara pahami tentang ini, di mana Bhinneka Tunggal Ika adalah semboyan nasional Indonesia yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Semboyan ini menggambarkan bahwa meskipun Indonesia memiliki keberagaman suku dan agama dan bahasa dan budaya, namun kita tetap satu dalam tujuan dan cita-cita bangsa yang sama. Pertanyaan ke-8. Sebagai mahasiswa, saudara memiliki klaster tersendiri sebagai warga negara. Mahasiswa dituntut untuk cerdas, kritis, dan aktif berwarga negara. Mengapa demikian? Terangkan dengan penjelasan saudara. Sebagai mahasiswa, kita memiliki peran penting dalam membangun masyarakat dan negara. Mahasiswa dituntut untuk cerdas, kritis, dan aktif berwarga negara. Cerdas, yang dimana mahasiswa mampu memiliki pengetahuan dan pemahaman yang luas tentang berbagai isu dan masalah yang dihadapi oleh masyarakat dan negara. Kritis, mahasiswa diharapkan memiliki kemampuan untuk menganalisis dan mengevaluasi informasi yang diterima, serta memiliki kemampuan untuk berpikir kritis dan logis. Aktif berwarga negara. Mahasiswa diharapkan memiliki kesadaran dan partisipasi aktif dalam kehidupan masyarakat dan bernegara. Dengan demikian, kita dapat membangun masyarakat yang lebih baik dan lebih demokratis. Narasikan pengetahuan saudara tentang civil society dalam masyarakat madani yang menghasilkan perkembangan dan pertumbuhan budaya bangsa. Masyarakat madani atau civil society adalah suatu konsep yang menggambarkan masyarakat yang memiliki kesadaran dan partisipasi aktif dalam kehidupan bermasyarakat dan berwarga negara. Masyarakat madani memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama, kesadaran akan hak dan kewajiban.
Yang kedua, partisipasi aktif. Yang ketiga, keterlibatan dalam proses pengambilan keputusan. Dan yang keempat, pengawasan dan kontrol. Masyarakat madani dapat menghasilkan perkembangan dan pertumbuhan budaya bangsa dengan cara meningkatkan kesadaran budaya, mengembangkan kreativitas dan inovasi, membangun komunitas yang kuat, mengawasi dan mengontrol kekuasaan. Dengan demikian, masyarakat madani dapat memainkan peran penting dalam membangun masyarakat yang lebih baik. Demokrasi. Pertanyaan terakhir. Demokrasi di Indonesia membangun kerangka pikir dan perilaku politik warga negara Indonesia. Jelaskan pendapat saudara tentang itu. Di mana demokrasi di Indonesia memainkan peran penting dalam membentuk kerangka pikir dan perilaku politik warga negara. Beberapa pendapat demokrasi mempengaruhi kerangka pikir dan perilaku politik warga negara. Yang pertama, meningkatkan kesadaran politik. Demokrasi memungkinkan warga negara untuk memiliki kesadaran politik yang lebih tinggi sehingga mereka dapat memahami hak dan kewajiban mereka. Mengembangkan partisipasi aktif. Demokrasi memungkinkan warga negara untuk berpartisipasi aktif dalam proses politik seperti memilih pemimpin, mengikuti diskusi, dan mengungkapkan pendapat. Sekian, terima kasih dari penjelasan saya dan jawaban saya. Kiranya saya meminta maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.